Kak Salsa sebenarnya sebagai seorang sosok yang di waktu-waktu ini sedang disorot sekali ya Kak Salsa ya. Kak Salsa sendiri ini sebenarnya sempat nggak sih mengalami yang namanya intimidasi mungkin atau doxing atau bahkan mungkin serangan digital Kak sejak menyuarakan 17+8 ini. Dan bagaimana nih Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Mang Cemong. Di sini saya ucapkan terima kasih buat lulur semua yang sudah mampir di kanal ini. Dan saya ucapkan semoga lulur semua panjang umur dan dilimpahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Oke, di sini saya akan mereaction beberapa video campuran, ya, tentunya digabung menjadi satu ya. Oke, kita langsung ke videonya. Kak Salsa sebenarnya sebagai seorang sosok yang di waktu-waktu ini sedang disorot sekali ya Kak Salsa ya. Kak Salsa sendiri ini sebenarnya sempat nggak sih mengalami yang namanya intimidasi mungkin atau doxing atau bahkan mungkin serangan digital Kak sejak menyuarakan 17+8 ini. Dan bagaimana nih Kak Salsa dan tim nih dan rekan-rekan lainnya itu bisa antisipasi hal tersebut? Silakan Kak Salsa. Ya, sebenarnya topik ini kan meledak jadi besar itu karena saat aku menantang debat secara profesional, yang aku dapati itu kan adalah aksi-aksi yang melawan hukum gitu ya Kak. Dari mulai ada orang yang mau dikirim ke rumah gitu kan, terus setelah itu juga dia mengakui sendiri gitu kan, itu kan dipublish di story-nya dia, saya cuma mau main. Terus kan muncul pasti pertanyaan satu, dapat dari mana kamu alamatnya? Ya kan, karena kita tidak saling kenal. Kedua, mau main siapa yang mengundang kamu? Kamu tidak boleh masuk ke pekarangan rumah orang tanpa adanya undangan dari orang tersebut, itu perbuatan melanggar hukum. Ada ayatnya gitu kan. Nah, itu dari awalnya tuh dari situ Kak sebenarnya gitu kan. Nah dia agak gimana ya, agak salah menantang orang gitu, karena nggak semua orang itu takut saat diintimidasi, nggak semua orang itu diam saat dibungkam. Ada beberapa orang-orang cegil seperti aku yang kalau diperlakukan seperti itu, kita semakin membara membabi buta kelojotan, guling-guling gitu kan. Maksudnya kita semakin ngerasa wah makin gak adil. Dan itu contoh Kak, itu cuma satu contoh yang aku rasa itu pasti sudah jadi pola Kak. Dan aku sudah menemukan bukti-bukti bahwa itu sudah menjadi pola. Visi langsung dibuka tuh, bahkan ada tweetnya yang aku temukan gitu kan. Oh nama kamu ini, alamat kamu ini, itu dia publish loh, di tweet loh. Secara publik dia mengatakan seperti itu. Gitu. Dan setelah aku banyak bersuara gitu, apalagi yang sudah keluar tuntutan ini, terus aku semakin menekan yang lain-lain gitu kan. Setelah itu terjadi kan yang awalnya lucu itu adalah tiba-tiba KTP aku di-up kan semuanya gitu, di thread dengan nama ibu, tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya. Terus dituduh LGBT aktivis pertamanya kan. Ini lucu banget ya karena Denmark udah melegalkan LGBT sebagai negara pertama di tahun 1980. Lah terus aku ngapain mau aktivis LGBT lagi gitu kan? Kok kayak ketinggalan zaman 100 tahun gitu kalau aku mau jadi aktivis gitu. Terus narasi kedua adalah provokator gitu, dan provokator itu aku baru posting menantang debat itu setelah demo besar-besaran yang terjadi pada tanggal 25 Agustus. Dan semua respon-respon aku itu organik merespon aksi dan reaksi yang terjadi gitu kan. Dan aku tidak pernah berkata mari kita bakar, aku tidak pernah ada keluar kata-kata seperti itu. Justru kan aku mengeluarkan tuntutan untuk menenangkan amarah kan Kak. Karena sekarang gini loh Kak, yang sedang terjadi itu adalah kita seperti diadu domba antara warga sipil dan aparat kepolisian. Gitu kan, jadi ada amarah dari warga sipil bertemu dengan pihak kepolisian yang juga mereka memang sedang bertugas gitu. Dan amarah ketemu dengan perasaan terancam, akhirnya apa? Chaos kan yang terjadi gitu. Nah, aku mau meredam itu, udah ayo, maksudku selamatkan diri kita masing-masing karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama bangsa Indonesia. Nah, terus setelah itu semua terjadi, semakin aku vokal, semakin banyak tuh Kak narasi-narasi yang dikeluarkan di sosial media ya. Muncul lagi katanya aku adalah antek-antek asing gitu. Ya memang aku adalah antek-antek asing, itu aku akui secara terang benderang. Kenapa? Suamiku orang impor, keluargaku orang impor, aku tinggal di negara asing, ya memang antek-antek asing. Terus kenapa? Kalau memang aku adalah antek-antek asing, yang perlu dipertanyakan adalah apakah apa yang aku katakan itu bermanfaat atau enggak terhadap masyarakat Indonesia? Kan itu kan pertanyaannya, terlepas dari aku siapa dan lain sebagainya, kan aku sudah akui aku memang cegil gitu. Dan muncul lagi tuh narasi-narasi yang lain. Yang paling jauh itu adalah aku adalah mantan dari Ahmad Syahroni kan. Sejauh ini itu yang paling jauh gitu. Tapi banyak lah Kak, maksudnya mulai yang dibahas tuh personal gitu. Tapi kan tolong fokus terhadap substansi dan perjuangan kita gitu. Karena personal aku itu nggak ada hubungannya, mau dibahas kayak apapun, itu tidak mensejahterakan hidup kalian gitu.
Kasar sebenarnya sebagai seorang sosok yang di waktu-waktu ini Anda Mbak, kalau Pak Mendagri menjanjikan ini akan dikomunikasikan internal ke pihak mereka, tapi kapan batas waktu yang akan Anda berikan ke mereka ini, wakil rakyat dan juga pemerintah? 5 September. Ya, jadi ini ya, detik berlalu ini. Karyawan-karyawan kita, setiap detik berlalu. Jadi segerakan dilaksanakan. Jadi menurut saya sih nggak usah terlalu banyak ini ya, simbolik-simbolik gitu. Oh iya, saya harus melakukan ini, harus. Nggak usah, itu udah jelas kok tuntutannya apa. Tinggal dilaksanakan aja satu-satu gitu. Jadi setiap detik berlalu. Dan saya juga sudah sampaikan, ini ada 2 low hanging fruit. Low hanging fruit dalam artian hal-hal yang mudah bisa dicapai tanpa harus mengeluarkan effort yang begitu besar. Contoh, pecat yang kemarin-kemarin itu arogan. Bang Ical, itu menyakiti hati rakyat sekali loh, itu disebut kita rakyat jelata dan lain sebagainya. Dia makan kok dari hasil keringat kita gitu kan. Nah, itu masih dipiara itu sampai hari ini. Nggak ada itu pemecatan yang keluar dari PDIP contohnya kan. Padahal Bang, itu udah renov ya, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional udah mengambil langkah loh, mereka memecat loh karyawan-karyawan mereka, tapi itu tidak bisa tercontreng karena masih ada di PDIP yang belum dipecatkan. Apa iya PDIP mau mengkhianati yang lain-lain yang sudah berkomitmen menuruti aspirasi rakyat? Karena itu tidak akan kita contreng sampai benar-benar dipecat oleh PDIP. Jadi nah, hal-hal seperti itu ya Bang. Yang kedua, mungkin kalau misalkan ya, tunjangan aspirasi itu kan udah gampang sekali kan untuk segera aja dikomunikasikan apa yang dipotong, transparansinya diberikan. Kalaupun memang belum selesai Bang, kita kan juga paham ya, mungkin butuh waktu gitu, tapi memang belum selesai, tapi ini loh yang sudah kita laksanakan, ini kita habiskan dulu. Sekarang kita sedang lagi membentuk ya transparansinya seperti apa, masyarakat bisa menerima. Kita butuh update, kita butuh progres gitu kan. Dan mungkin kayak misalkan ada salah satu yaitu RUU perampasan aset, itu masuknya jangka panjang. Tapi kalau misalkan itu mau dibikin sebagai oke, ini bisa fast win nih karena ini udah bertahun-tahun kita bicarakan, udah diperjuangkan sama KPK dan Pak Mahfud sudah bertahun-tahun kan. Kalau memang itu sudah ada, oke mari kita sahkan. Nah, kita menunggu aksi-aksi seperti itu gitu loh sebelum kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang besar. Jadi pesanku, cepat kerja karyawan, bos sudah murka ini di sini begitu. Oke, dicatat poinnya. Baik, 86 begitu ya. Oke, Mbak Salsa, terakhir bagaimana kemudian? Tuh lihat tuh, mendengar pernyataan presiden, di sini gue sedikit agak lega ya. Karena apa? Ya karena hanya baru pernyataan, belum aksi nyata. Kalau udah aksi nyata nih, baru gue lega banget dan plong banget malah. Ingat Pak, rakyat tuh cuma minta 12 tuntutan aja Pak. Dari 12 tuntutan rakyat itu Pak, yang paling penting adalah sahkan RUU perampasan aset Pak. Saya ulangi Pak, sahkan RUU perampasan aset Pak. Jangan lama-lama dan jangan bertele-tele Pak. Rakyat juga tidak semau seperti ini terus Pak. Rakyat juga tidak mau kejadian-kejadian seperti kemarin yang demo sampai rusuh, sampai memakan korban Pak. Jadi jangan hanya omon-omon dan pernyataan Bapak yang tegas akan menindaklanjuti kritik dan saran dan keluhan masyarakat Pak. Oke Pak, ditunggu sama rakyat Pak. 12 tuntutan rakyat segera dikabulkan. Dan yang paling penting adalah sekali lagi sahkan RUU perampasan aset Pak. Peace. Tuh lihat tuh, mendengar pernyataan presiden, di sini gue sedikit agak lega ya. Karena apa? Ya karena hanya baru pernyataan, belum aksi nyata. Kalau udah aksi nyata nih, baru gue lega banget dan plong banget malah. Ingat Pak, rakyat tuh cuma minta 12 tuntutan aja Pak. Dari 12 tuntutan rakyat itu Pak, yang paling penting adalah sahkan RUU perampasan aset Pak. Saya ulangi Pak, sahkan RUU perampasan aset Pak. Jangan lama-lama dan jangan bertele-tele Pak. Rakyat juga tidak semau seperti ini terus Pak. Rakyat juga tidak mau kejadian-kejadian seperti kemarin yang demo sampai rusuh, sampai memakan korban Pak. Jadi jangan hanya omon-omon dan pernyataan Bapak yang tegas akan menindaklanjuti kritik dan saran dan keluhan masyarakat Pak. Oke Pak, ditunggu sama rakyat Pak. 12 tuntutan rakyat segera dikabulkan. Dan yang paling penting adalah sekali lagi sahkan RUU perampasan aset Pak. Peace. Tuh lihat tuh, mendengar pernyataan presiden. Nih, modelan emak-emak yang harus diluruskan nih pemikirannya, cara berpikirnya nih ya. Lu jadi pengikutnya boleh, jadi penggemarnya boleh, tapi setidaknya otak lu harus dengan normal. Pikiran lu harus dengan pikiran yang jernih. Jangan nyampe gampang kecuci lu, otak lu itu, ya. Apa maksudnya bahasanya tidak bagus? Lah itu udah jelas bahasa dia tidak bagus, nenek. Dia ngomong terkait menyamakan perempuan dengan binatang kudanil, dengan kata-kata kasar nyatu, tukang jebleh. Gue juga tahu itu bahasa Sunda, makanya gue komen. Karena apa? Karena gue orang Sunda tulen juga, coy. Gue orang Sukabumi, gue dari daerah pegunungan gue. Cuman gue tinggal di Bekasi, ya. Ngerti gue bahasa Sunda, makanya gue tergelitik untuk komen.
Ucapan orang ustadz mewakili, Mbak. Mewakili apa gue tanya? Mewakili kalau emang lu itu tukang nyatu, mau disamain sama Ku Daniel. Ih, kalau gue mah kagak. Gue mah wanita, walaupun begini-begini juga, gue mah masih menjadi wanita terhormat. Kagak mau gue disamain sama Ku Daniel. Terkait gue doyan makan, doyan nyatu. Ih, gue mah kagak mau. Kalau lu mah silakan. Kalau emang lu mau disamain sama binatang. Hah? Di mana harga diri lu sama laki-laki mau disamain dengan binatang? Hah? Terus mewakili terkait apa? Terkait Pak KDM, dikatain tolol, dikatain blow on, dikatain oon, dikatain kurang ajar gitu. Lu kalau emang kagak suka sama KDM, udah mendingan lu diem. Jangan lu nambah-nambah dosa lu. Mengiyakan terkait perkataan si Ustadz Majnun itu tuh. Hah? Lu normalisasikan terkait kata-kata kasar itu. Ustadz banyak, Cok. Banyak Ustadz. Tapi yang mengedepankan adab juga banyak, ya. Banyak. Walaupun menggunakan bahasa Sunda banyak. Dia menggunakan bahasa Sunda yang halus. Gitu kan. Ini mah emang ustadznya ustadz lulusan YouTube. Tiba ngeliat ilmu-ilmunya dari YouTube doang. Tuman nih. Modelan nenek-nenek kayak modelan lu. Emak-emak kayak begitu tuh. Ibu-ibu. Apa ini lu? Hah? Pengikutnya dia gitu. Aduh, mau-mauan lu sama penggemar lu dikatain disamain wanita seperti Ku Daniel tukang nyatu. Ih, harga diri coy, lu harus punya harga diri jadi seorang perempuan. Masih aja kata-kata kasar kayak gitu dinormalisasikan. Tidak bagusnya dari mana? Apa maksudnya? Dengar tuh lu videonya dari awal sampai akhir lu. Amit-amit lu, bener-bener kalau deket pengen gua jejelin tuh mulut lu. Pengen gua keramasin juga tuh rambut lu. Biar bersih, biar entengan gitu otak lu. Udah, bye. Nih. Modelan. Oke, sampai di sini aja perjumpaan kita dan saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya sajikan dan wassalam.